Halo semua, perkenalkan nama saya Dania Kalisa Azara dengan RP 015. Dan di sini saya ingin menjelaskan mengenai klasifikasi pembentukan batuan metamorf. Nah, kalau di video sebelumnya, saya membahas mengenai eh, apa itu batuan metamorf dan faktor seperti fluida, suhu, dan juga tekanan yang menyebabkan pembentukan lingkungan pembentukan metamorf seperti apa dan juga agen metamorfisme seperti apa. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pembentukan batuan metamorf yang didasarkan pada struktur foliasi dan non-foliasi. Nah, foliasi sendiri itu didefinisikan sebagai struktur planar sejajar pada batuan metamorf yang terbentuk akibat penjajaran mineral-mineral yang tabular gitu ya, yang pipih atau prismatik. Nah, keberadaan tegasan diferensial itu merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya si foliasi ini. Gitu. Nah, lalu dalam struktur foliasi dan dalam struktur foliasi itu ada dua faktor yang juga memegang peranan krusial melalui kehadiran stress mineral dan juga anti-stress mineral. Nah, stress mineral itu merupakan kelompok mineral yang stabil dan juga mudah tumbuh dalam kondisi tegasan diferensial yang tinggi gitu, serta memiliki kristal pipih atau prismatik. Nah, contohnya itu seperti muskovit, biotit, klorit, dan sebagainya. Lalu ada antistress mineral yang merupakan kelompok mineral yang cenderung tumbuh dalam kondisi tekan hidrostatik atau litostatis tanpa membentuk orientasi planar yang umumnya kristalnya itu granular. Contohnya kayak kuarsa, kalsit, dan juga feldspar, dan lain sebagainya. Nah, lalu, secara mikrostruktural gitu, pembentukan foliasi itu juga dikendalikan oleh kombinasi 5 mekanisme geologi. Yang pertama adalah rotasi mekanis butiran. Nah, ketika batuannya itu mengalami kompresi, butiran mineral itu akan pipih dan berorientasi acak dan akan berputar secara fisik. Lalu yang kedua adalah tekanan, yang mana di bawah pengaruh tegasan diferensial gitu, batas butir kristal yang tegak lurus itu akan mengalami konsentrasi tegasan yang sangat tinggi. Lalu ada rekristalisasi dinamis, yang mana proses ini tuh melibatkan penataan ulang cacat isi kristal selama deformasi plastis panas gitu. Lalu ada diseksi butir, yang merupakan deformasi di mana batas butir itu menonjol ke dalam butiran tetangga yang memiliki energi dislokasi tinggi dan menyatu dengan batas butir di seberangnya. Lalu ada segregasi metamorfik yang mana itu derajat metamorfisnya itu tinggi dan juga migrasi ionik jarak dekatnya itu memisahkan mineral-mineral penyusun batuan berdasarkan sifat kimianya. Lalu masuk ke pembentukan struktur non-foliasi yang mana struktur non-foliasi itu kenampakannya itu masif atau granular tanpa adanya penjajaran planar seperti si foliasi dan juga dikendalikan oleh 3 mekanisme geologi utama. Yang pertama adalah metamorfisme kontak seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang mana itu terjadi di zona intrusi magma atau kontak aureol, di mana transfer panas itu berlangsung secara intensif dan juga berpengaruh di batuan-batuan sekitarnya. Lalu ada efek rekristalisasi protolit, yang mana jika batuan asal hanya tersusun satu mineral yang dominan dan memiliki habit kristal granular, gitu, maka paparan tegasan diferensial itu nggak akan mampu menghasilkan foliasi planar, gitu. Makanya mineral kuarsa dan kalsit itu nggak akan memiliki struktur kristal lembaran seperti mika. Lalu ada kataslatis dan milonitisasi gitu. Nah, pada zona sesar aktif atau shear zone itu batuan kan mengalami deformasi mekanismenya akibat dari gesekan gitu ya. Ya, akibat dari gerusan, terus penghancuran butiran, dan juga serta granulasi. Nah, pada kedalaman dangkal yang dingin gitu, proses ini itu bersifat kataklasik dan menghasilkan batuan non foliasi seperti breksi sesar atau fault gouge. Nah, lalu ada contoh batuan metamorf non-foliasi. Non-foliasi seperti yang pertama ada kuarsit, yang mana dia merupakan batuan metamorf yang paling keras dan juga resisten ya di bumi gitu. Dia asalnya itu dari batu pasir atau sandstone melalui agen termal maupun regional. Dan lalu yang kedua ada marmer, yang mana dia bentuk dari proses rekristalisasi batuan karbonat atau batu gamping. Nah, lalu
Lalu yang selanjutnya ada conveals, yang mana ini batuan metamorf berbutir sangat halus yang terbentuk dari metamorfisme kontak. Nah, protolitnya itu serpih dan juga claystone atau batu lumpur. Nah, lalu ada serpentit, yang mana itu melalui eh, mekanisme geokimia hidrotermal atau serpentinisasi, yang mana dia terjadi pada kondisi suhu yang rendah hingga menengah, di mana batuan beku ultramafik yang kayak besi dan juga magnesium, seperti peridotit, itu bereaksi dengan air laut, gitu, yang meresap melalui retakan kerak samudra. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya ada amfibol, gitu, yang mana dia itu batuan metamorf yang berbutir sedang hingga kasar yang didominasi oleh eh, mineral amfibol dan plagioklas. Nah, ini tuh pembentukannya terjadi pada kondisi metamorfisme derajat menengah hingga tinggi. Strukturnya tuh masif sampai menunjukkan linias lini liniasi kasar gitu. Lalu ada milonit gitu, yang mana dia eh, merupakan hasil dari metamorf kompak hasil dari metamorfisme dinamik yang berderajat tinggi pada zona geser duktil. Duktil tadi itu yang apa? Yang lunak ya. Betul ini terbentuk akibat proses rekristalisasi dinamis mineral utama yang dipicu oleh tegasan geser ekstrim yang menyebabkan reduksi ukuran secara masif di mana butiran kristal yang besar yang resisten itu hancur dan membentuk fragmen berbentuk lensa. Nah, sekian klasifikasi dari struktur batuan metamorfoliasi dan foliasi. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari belakang saya. Sampai jumpa di video berikutnya.